wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Kemudian hadir juga Ketua PCNU Lombok Barat Bapak Dr. Nazar Naami dan sekretarisnya. Hadir juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Halimi sekaligus tokoh senior Nahdlatul Ulama, masing-masing Bapak Tuan Guru Haji Munajib, kemudian Tuan Guru Suhail. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Camat, kemudian anggota Perpinjam, Bapak Ibu sekalian, para pengurus ranting Nahdlatul Ulama yang baru saja dilantik, Bapak Ibu sekalian hadirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tadi setelah ketua panitia menyampaikan sambutan, agak ngeleget sambutan. Tiap tidak nyangka ketua panitia Ustaz Fauzi, justru beliau orator. Sumber yang dikutip dari ulama sampai dengan Pak Camat. Ini luar biasa beliau, tapi alhamdulillah ada jedanya, ada pelantikan, sehingga saya kemudian menjadi lebih pede untuk memberikan sambutan ini. Bapak Ibu sekalian hadirin yang muliakan, saya tidak akan panjang, tapi saya ingin mengajak kita semua, mari pertama itu yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Munajib tadi betul-betul kita pahami, kita sadari, dan ini juga penting, dan tidak hanya selesai di simbolik, hal-hal yang bersifat simbolis. Tadi misalnya NKRI harga mati, NU sampai mati, Islam dibawa mati. Jangan hanya simboliknya, tetapi juga betul-betul bisa kita jawantahkan, bisa kita realisasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Termasuk dalam hal-hal yang sederhana. Contoh, makin ini misalnya di medsos, fitnah, kita tidak bisa membedakan mana fitnah dan mana sesuatu yang betul, mana sesuatu yang benar. Padahal itu berpotensi memecah belah umat. Yang konsekuensinya adalah NKRI, yang konsekuensinya adalah Nahdlatul Ulama. Karena yang kena hoak itu, fitnah itu juga kadang-kadang ke-NU-an juga, Islam juga. Kemudian selamat datang Tuan Guru Rasidi. Bagaimana cara kita yang ikut meramaikan medsos dengan hal-hal yang baik, atau minimal dengan tidak ikut menyebarkan hal-hal yang hoak, hal-hal yang berbau fitnah. Saya khawatir sekali Bapak Ibu sekalian, kalau hanya selesai di simbol, kemudian kita menuhankan simbol, kita lupa kepada substansi nilai yang diharapkan dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi. Jangan-jangan kalau kita berhenti pada simbol ini juga tadi, terus terang saya dibisiki sama Prof. Masnun tadi, ada pejabat, nah saya tidak sebut tempatnya, nanti beliau tidak apa-apa yang sebut, karena rawinya beliau. Karena mau dianggap NU, mau nutup pidato katanya, wallahul mu'ah, wallahul mu'ah, mu'ah juga daun tutup. Itu karena hanya selesai di simbol, hanya ingin diakui, tapi tidak pada substansi. Padahal kalau melihat sejarah Bapak Ibu sekalian, billahi taufiq wal hidayah, sama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu penciptanya satu orang.
namanya Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid, Kendal, Jawa Barat, tokoh NU. Nah, beliau dulu menciptakan Lillahi Taufiq wal Hidayah itu tahun 52, dipakai untuk orang Nahdlatul Ulama. Masuk zaman Orde Baru, Tuan Guru, Lillahi Taufiq itu dipakai di mana-mana, pidato untuk Golkar itu dipakai. Lillahi Taufiq itu. Akhirnya Kiai Ahmad Abdul Hamid membuat sesuatu yang baru, dan beliau itu berusaha mencari sigok kata dalam bahasa Arab yang sulit diucapkan oleh orang yang tidak bisa ngaji. Nah, akhirnya diciptakanlah wallahul muwaffiq, karena itu kan agak sulit itu dibanding Lillahi Taufiq wal Hidayah, sederhana, tapi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu pengucapannya agak sulit. Kalau orang tidak pernah di pondok, tidak pernah ngaji, sulit sekali. Tapi sekali lagi saya kembali, kalau kita selesai di simbol, kita akan menganggap itu sebagai sesuatu yang harus. Nah, padahal tadi disampaikan NKRI harga mati, NU sampai mati, Islam di bawah mati. Dan saya kira itu nilai yang sangat harus kita hayati betul. Dan sekali lagi mudah-mudahan bisa kita ejawantahkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kedua, saya menyampaikan selamat kepada para pengurus ranting yang baru saja dilantik. Ya, mudah-mudahan bisa membawa kejayaan NU. Mohon maaf nih, kalau pelumpuh semua dilantik, kemudian setelah dilantik diam saja, dia kesemel. Di NU inilah saya menyaksikan pelantikan pengurus ranting dihadiri oleh ketua wilayah. Coba Dokter Naga, kita hitung jaraknya ya. Di atas ranting apa? Kecamatan kan? Kabupaten? Seharusnya kan hanya MWC yang hadir yang melanggar. Ini sama Firly. Tadi saya bisiki juga beliau luar biasa pelumpuh sebenarnya. Bisa keliling ikut menghadiri pelantikan di tingkat desa. Untung masih banyak. Jadi beliau ini memang muda. Dari sisi umur juga muda. Agak perotan sedikit. Menarik. Agak perotan Tuan Guru. Jadi harus ada kebanggaan. Ada 3 di atas ya, yang ikut hadir menyaksikan pelantikan dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Gunung Sari, Abdullah Yakin. Jangan pernah diam. Kesalahan kita seringkali gini, kalau kita mau mengadakan kegiatan, yang pertama yang kita pikirkan itu minumnya dari mana, snacknya dari mana, makannya dari mana. Kalau itu yang kita pikirkan pertama, burung dengarkan apapun. Tidak jadi kita ngadain apa-apa. Itu nomor 5 itu. Yang pertama kita adakan saja. Saya membayangkan, misalnya pengurus ranting desa Gunung Sari lah, KJ 5, KJ 10 datang ke Kabupaten Gunung Sari. Ratiban kan tidak butuh biaya, paling atau mungkin di kantor camat Gunung Sari. Ayo tiba-tiba kumpul, kita kumpul di kantor camat, kita ratiban. Kita menemukan misalnya di halaman kantor camat Gunung Sari anak-anak mabuk-mabukan, kita marah aja.
tapi tidak pernah punya inisiasi bagaimana cara melawan itu. Ya cara melawannya ya kayak tadi itu. Dan itu nggak butuh biaya. Tapi yang kita alami sekali lagi, kalau kita berencana ratiban, kita hitung dulu harga air berapa, harga makan berapa, nggak jadi ada nilai. Kita sulit sekali membedakan mana yang primer sama mana yang sekunder, mana yang hanya sebagai faktor pendukung aja. Saya sekali lagi berharap mari ranting Nahdlatul Ulama Gunung Sari Batu Layar ini bisa menjadi pelopor untuk yang terdepan di dalam mensosialisasikan, mengamalkan nilai-nilai ke-NU. Nah, selamat, mudah-mudahan sekali lagi bisa membawa Nahdlatul Ulama ini menjulang sesuai dengan namanya, dan memang menjadi kewajiban kita untuk menjunjung para alim ulama kita. Demikian yang bisa saya sambutkan, yang bisa saya sampaikan, dan izin Tuan Guru tadi yang minta sambutan pertama yang mau ke Kediri. Jadi ada acara yayasan juga di Desa Jagerade Kediri yang sudah ditunggu izin. Kurang lebih yang mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.